praktik-praktik itu bisa dibaca di situ. Terus kemudian mengatur publikasi etika dalam berprofesi, ngangkat harkat martabat desainer. Kemudian fungsinya memberikan perlindungan, merumuskan, menyusun, membuat regulasi dan kebijakan, kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, seberapa jauh peran asosiasi dalam dunia pendidikan kita, seorang mahasiswa desain interior. Jadi ini sebenarnya saya ambil dari buku tata kelola proyek dari Backcraft. Nah, yang pertama asosiasi itu merumuskan masukan atau kritik terhadap substansi pengajaran. Jadi ada juga peran asosiasi terhadap kebaruan-kebaruan dari kurikulum yang kalian alami gitu, atau mahasiswa alami. Misalnya ada masukan perihal jumlah jam ketika kerja praktek gitu. Itu kan pas merumuskan itu kan nggak tiba-tiba mencocokkan jadwal kuliah si mahasiswa ya, tapi juga mencocokkan gimana timeline pekerjaan di proyek, itu pun juga kalian alami sekarang di semester ini. Kemudian di sini karena pendidikan itu luarannya adalah industri, makanya si asosiasi masuk gimana sih mempersiapkan desainer ini menjadi seorang desainer yang siap di dunia kerja melalui dunia pendidikan. Nah, kemudian kalau mereka menggandeng pendidikan formal, Gunadarma pun juga udah MOU ya dengan KDI, yaitu perihal sebenarnya sih kalau di dunia pendidikannya masih belum terlalu banyak ya, tapi biasanya tuh yang kemarin poin kerjasamanya itu adalah di bidang itu ya, event kalau nggak salah. Kalau di dunia pendidikan mungkin sebatas mengundang dosen tamu, memberikan kuliah-kuliah umum gitu. Nah, kalau misalkan di asosiasi ini pun juga punya peran dalam pemerintah di kayak memberikan usul gitu ke pemerintah tentang substansi pengajaran yang cocok untuk interior design misalkan. Nah, kemudian kemudian dari sini mereka merumuskan kurikulum. Yang pertama ada SKKNI, KKNI. Nah, kalau di sini sebenarnya ketika buku orange-nya itu keluar, itu masih sampai KKNI, tapi kalian sebagai angkatan 2021, kurikulum yang kalian pelajari adalah MBKM. Makanya ada konversi mata kuliah, beberapa dari teman-teman kalian pun juga udah mengalami konversi mata kuliah gitu. Nah, terus KKNI ini ada di tahun, pernah dialami juga sih sama kakak-kakak 2017 sama 2018, kemudian ada kebaruan kurikulum di pertengahan perkuliahan angkatan 2019. Nah, masuklah nih si MBKM, kemudian 2020 sampai sekarang. Tuh, jadi perannya asosiasi pun juga besar di dunia pendidikan. Nah, kalau MBKM sendiri sebenarnya yang kalian alami itu bukan cuma kalau di interior desain Gunadarma, MBKM itu bukan cuma sekedar konversi mata kuliah sih, tapi ada beberapa mata kuliah yang konten-kontennya akhirnya kita gabung gitu. Kalau di angkatan 2023 itu yang udah benar-benar pure kurikulum terbaru gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau compare mata kuliah kalian, jumlah SKS kalian dengan jumlah SKS angkatan 2023, masih lebih banyak SKS-nya kalian gitu. Kalau di 2023 itu karena udah masuk mata kuliah tim teaching, jadi jumlah SKS-nya akhirnya ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan gitu. Jadi ada penyesuaian gitu, hasil dari MBKM. Nah, di awal MBKM keluar ini pun juga tadinya ada perbedaan ini ya, pandangan gitu, karena jumlah SKS yang dibebankan ke mahasiswa yang harus keluar kampus tuh cukup gede gitu. Karena kan jadinya belajar di luar ya, nggak belajar formal di dalam di kampus. Itu juga jadi pertimbangan dari para pengajar gitu. Oke.
Kalau boleh tahu ya, biar nggak cuma dengerin saya aja. Mungkin yang kemarin MBKM, yang kena kurikulum MBKM nih kayak siapa? Hadi, Jelita, sama satu lagi siapa? Siva. Boleh sharing nggak? Pas kalian dapat konversi mata kuliah, apa aja sih yang kalian pelajari? Terus mata kuliah apa yang dikonversi? Siapa ngomong? Iya, Hadi, silakan Hadi. Nggak ada suaranya. Cek. Udah kedengaran belum, Bu? Udah, aman. Oke. Mungkin pengalaman yang didapat pas MBKM kemarin tuh lebih ke kerja di lapangan sih. Soalnya kan sebelumnya kita teori mulu ya. Terus juga ada perbedaan. Kan biasanya kita lebih ke ngedesain gitu. Nah, kalau MBKM yang kemarin tuh kita turun ke lapangan terus kayak ngukur-ngukur, terus lihat kondisi bangunan asli kayak gitu. Terus untuk konversi mata kuliahnya tuh Stupin 2. Pindu Paling itu aja. aja. Iya. Shiva gimana Shiva? Suaranya jelas nggak ya, Bu? Jelas. Oke. Mungkin kalau misalnya Shiva sendiri untuk pas turun ke lapangan, Shiva tuh banyak dapet kalau misalnya di kuliah kan ngedesain tuh memang tujuannya kita ngelihat bangunan yang bagus, yang rapi, dimana kalau misalnya pas terjun ke lapangan itu karena memang lingkungannya itu di daerah Jakarta Utara yang pesisir, di mana itu bangunannya memang padat penduduk, jadi di situ tuh banyak belajar di mana bangunan yang kurang layak, terus material yang kurang layak, terus isi dari si yang nempatin itu sebanyak apa, dan itu tuh kayak kan biasanya belajar di kuliah tuh kayak sirkulasi orang yang tinggal itu, terus yang buat orang segini tuh enaknya bangunannya seperti apa. Tapi kalau di sini tuh kalau pas MBKM itu tuh orang di dalam satu rumah yang kecil tuh bisa nempatin semua, terus itu tuh banyak belajar juga sirkulasinya, kayak rumah padat penduduk yang memang dari luar tuh kadang nggak kelihatan kalau ada rumah, ternyata kalau masuk ke dalam gangan tuh ada rumah, terus sirkulasinya juga kurang baik. Jadi banyak belajar sih Bu dari versi yang kurang baik dari interiornya gimana gitu. Kalau untuk konversinya benar kata Hadi itu kan di Stupin 2. Jadi sebenarnya belajarnya sama, kayak mungkin sama-sama hunian, tapi bedanya ini versinya versi yang berbeda gitu. Itu aja sih dari Shiva, Bu. Ya. Oke, kalau Jelita gimana Jelita? Iya Bu, apa ada suaranya Bu? Ya, jelas. Nah, kalau saya kurang lebih sama Siva dan Hadi. Pengalamannya lebih ke di lapangan secara langsung, rumah-rumah warga. Awalnya sih waktu itu karena ternyata Jakarta Utara rumahnya benar-benar yang senumpuk-numpuk itu, awalnya kaget sih. Karena dalam satu rumah itu banyak banget kepala keluarga, terus banyak banget orang-orang di situ. Padahal rumahnya tuh kayak, ya maaf istilahnya kayak kurang layak huni gitu Bu, kayak benar sempit, terus pelosok-pelosok gang-gang sempit. Terus selain terjun ke lapangan langsung, itu juga sih pengalaman kerja sama tim. Terus kadang kan kalau itu kan ngejar waktu juga sampai sore. Terus kalau beberapa temen yang nggak datang itu agak lebih susah juga sih. Kadang kan kita butuhin orang, tapi kadang orangnya itu nggak datang. Atau juga kayak ibu-ibu yang ngebantu gitu suka eh, kayak suka sibuk atau kadang nggak bisa. Kadang waktu itu pernah juga pengalaman kayak dibohongin gitu Bu sama ibu-ibunya, kayak kita mau survei tapi ibu-ibunya tuh bilang saya lagi keluar, tapi pas kita datang ke rumahnya taunya ibunya itu lagi bangun tidur. Kayak gitu sih pengalaman-pengalaman kerja sama tim sama yang ngarepin orang lain gitu sih. Oke.
Ya, terima kasih Jelita, Syifa, dan Hadi. Jadi emang sebenarnya apa yang kalian dapat itu, kenapa yang dikonversi itu mata kuliah Tupin, satu karena yang area yang kalian survei rata-rata hunian ya, dan yang memang lingkup mungkin kalau dari segi desain jauh dari kata layak gitu, karena kan mepet-mepet, terus kemudian di situ kalian juga bisa mempelajari secara langsung gimana sih penghawaan yang tidak baik berputar di rumah itu gitu. Terus kemudian pencahayaan, boro-boro pencahayaan yang baik ya, matahari aja kadang-kadang nggak masuk gitu ke gang-gang rumah gitu ya, karena saking mepetnya itu. Bahkan yang mungkin penghasilan dari si pemilik rumah pun juga mungkin tidak mencukupi dan sebagainya gitu. Jadi memang banyak permasalahan di lapangan ketika teman-teman ini survei. Nah, terus kemudian juga apa ya, di lapangan pun juga kalian kan diajarin gimana sih cara bekerja secara tim ya, karena di situ ada prodi lain juga, ada arsitek, ada sipil juga gitu. Jadi bisa apa ya, bisa koordinasi dengan teman-teman yang masih linier keilmuannya gitu. Oke, di sini kita balik lagi ke materi soal peran asosiasi di dunia pendidikan. Di sini kan saya, karena kalian bergerak di kurikulum MBKM, di MBKM itu sebenarnya ada yang pernah ngulik nggak sih MBKM itu apa? Ada yang pernah ngulik nggak? Ada yang tahu MBKM itu apa? Kalau yang saya tahu Bu, itu program pemerintah kayak ada MBKM, ada ISMA kalau nggak salah. Itu aja Bu. Oke. Nah kalau yang kemarin sebenarnya yang dilakukan oleh ketiga teman kalian itu disebutnya MBKM mandiri gitu. Jadi MBKM based on project